Untuk soal pertama, apa itu penganggaran modal? Di sini bisa dilihat, penganggaran modal ialah proses secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal? Secara umum, manfaat dari capital budgeting atau penganggaran modal adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Ini terjadi karena dana yang terkait atau yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan juga dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Pertanyaan yang ketiga, apa saja metode-metode penganggaran modal? Yang pertama itu ada payback period. Payback period ini merupakan waktu yang diperlukan oleh satu proyek investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikannya dalam proyek tersebut. Yang kedua ada Net Present Value Method atau NPV. Di sini metode ini merupakan penilaian investasi yang ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang present value investasi dengan aliran kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan selama umur investasi, baik operasional maupun aliran bersih pada akhir umur investasi, atau bisa juga disebut terminal cash flow. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Metode ini merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyematkan nilai sekarang dari aliran kas neto atau bisa disebut dengan present value of prospects dan investasi atau initial outlays. Yang keempat ada profitability index. Metode ini merupakan metode profitability atau benefit cost ratio yang merupakan metode yang menghasilkan keputusan sama dengan metode NPV. Artinya di sini apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima juga hitungan penggunaan metode profitability index ini. Yang terakhir ada accounting rate of return. Metode accounting rate of return ini merupakan metode yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau bisa disebut dengan earning after tax. Untuk pertanyaan nomor 4, apa perbedaan proyek independen dan proyek mutually eksklusif? Menurut pendapat saya, independent project adalah proyek atau investasi yang terdiri sendiri atau tidak akan mempengaruhi usulan proyek lainnya. Sedangkan mutually eksklusif adalah proyek yang memiliki fungsi yang sama atau dengan memilih suatu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lainnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan singkat. Yang pertama, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Dan yang kedua, manakah proyek yang akan diterima jika proyek tersebut independen atau mutually eksklusif? Untuk menjawab pertanyaan pertama, jika modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Bisa dilihat pada gambar yang tertera di video ini.
Untuk jawaban NPF pertama 77,61 dan untuk jawaban yang kedua 89,68. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut independen atau mutually eksklusif? Yang jika kedua proyek independen, maka keduanya akan diterima karena punya NPF yang positif. Dan yang jika kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek Y yang dipilih karena memiliki NPF positif lebih besar.